Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Hasan dari 12 MIPA 2. Di sini saya ingin menjawab hasil saya dari menganalisa film Reformasi. Berikut soal dan jawabannya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nomor 2, apa latar belakang reformasi? Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan banyaknya beban utang negara yang tidak disanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Nomor 3, apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Pada akhirnya, pada 21 Mei 1908 pukul 9 WIB, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan UUD 1945, wakil presiden yang waktu itu menjabat yaitu B.J. Habibie otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, maka berakhir pula Orde Baru dan beralih ke reformasi. Nomor 4, jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan 1998 untuk reformasi. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang dan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nomor 5, apakah sesuai dengan UUD 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Sesuai dengan pasal 8 UUD 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2023. Nomor 6, apakah kondisi politik ekonomi pada saat ini hampir sama dengan masa 1998? Menurut Raden, apabila Indonesia mengalami krisis di tahun ini, kemungkinan kondisinya tidak akan separah dengan krisis 1998. Hal ini juga senada dengan ramalan Bank Dunia atau World Bank, Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund atau IMF, dan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, di mana Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 tidak tumbuh atau 0%. Sementara IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 akan kontraksi atau minus 0,5%. Sementara meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 akan minus 2,8%. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pemuda yang akan agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Kita akan menghadapi ini no doubt, dan tidak akan seperti 1998, dan juga kita harus menyikapi jika krisis ekonomi terulang kembali seperti mempersiapkan keuangan, biaya pengeluaran, mengurangi utang, diversifikasi aset, memiliki pendapat tambahan, periksa cakupan asuransi, dan mempersiapkan stok bahan pangan. Nomor 8, apakah realisasi reformasi saat sudah sesuai tuntutan mahasiswa? Belum semua. Dari 6 tuntutan yang dijadikan agenda, hanya agenda otonomi daerah, tuntutan amandemen 1945, dan beberapa sisanya ada yang terlaksana namun tidak efisien, bahkan ada yang sama sekali tidak tercapai. Nomor 9, menurut Anda, akankah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Jawabannya tergantung pada situasi kondisi ekonomi pemerintah. Nomor 10 atau yang terakhir, jika iya apa alasannya atau jika tidak apa alasannya?
Jawabannya, selama sistem pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik, serta kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia atas ideologi bangsa kuat, hal itu bisa dihindari. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang bersalah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.